Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Orisma dengan NIM G05219029. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang observasi zakat di Lasino Sidoarjo atau di lembaga PCNU Sidoarjo. Dan di sini saya mengangkat rumusan masalah atau rumusan pembahasan. Yang pertama, bagaimana gambaran umum terkait zakat di Lasino Sidoarjo. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, tinjauan umum zakat. Kedua, regulasi zakat di Las Sidoarjo. Ketiga, syarat dan amil zakat. Dan poin berikutnya, bagaimana peraturan terkait zakat di Las Sidoarjo. Poin itu mempunyai 3 poin lagi. Yang pertama, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Kedua, perizinan lembaga zakat. Ketiga, mekanisme pengajuan zakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran umum zakat di Las Sidoarjo. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang ketiga, dan zakat terdiri dari 2 macam, yaitu zakat harta dan zakat harta benda dan zakat badan. Zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia, maka negara ini tidak lagi kekurangan di bidang pelayanan umum dan muslim tidak harus kebingungan mencari dana untuk melengkapi sarana umum atau tempat ibadah. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, tentang regulasi zakat di Las Sidoarjo. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan nomor 1892 tanggal 4 Agustus dengan tahun 1893 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkan peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka. Ujar Bapak Ihsan selaku Ketua Lasino Sidoarjo, dan saya mewawancarai Bapak Ihsan. Selanjutnya, regulasi zakat. Regulasi zakat ini perlu diatur oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang menjemuk ini membutuhkan adanya kepastian hukum dan kebijakan regulasi yang mengaturannya. Selain itu, regulasi zakat ini dimunculkan dalam upaya penelitian pengelolaan zakat amil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, syariah. Kedua, amanah. Ketiga, kemanfaatan. Keempat, keadilan. Kelima, kepastian hukum. Keenam, terintegrasi dan akuntabilitas. Jika hal demikian itu tercipta, maka kesadaran masyarakat dalam berzakat akan tinggi dan zakat akan dapat digunakan sebagai alternatif mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, syarat dan amil zakat. Menurut Islam, amil adalah orang yang ditunjuk imam atau penguasa ketinggi negara sebagai penarik pengumpul dana dan pendistribusian kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Menurut Bapak Ihsan, syarat amil adalah Islam, berakal, baligh, adil, tidak fasik atau adil dalam hal kesaksian, bisa mendengar, bisa melihat, laki-laki, atau menurut satu pendapat yang lemah tidak disyaratkan harus laki-laki atau boleh wanita. Mengerti tentang bab zakat, merdeka, bukan keturunan Bani Hashim, atau syarat ke-9 dan ke-10 diperselisihkan ulama. Selanjutnya, adapun prosedur pengangkatan amil zakat adalah
Pengangkatan amil dilakukan dengan level-level yang mengesahkan wilayah atau kekuasaan, muwali atau pimpinan tertinggi negara atau penjabat pembantuannya mengetahui bahwa muwala calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil. Adapun calon amil zakat mengetahui bahwa muwali berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya dan berhak menggantikan tugasnya dalam urusan zakat. Selain itu, muwala menyampaikan menjawab atas kesanggupan atau langsung bekerja. Muwala resmi menjadi amil. Selanjutnya, organisasi pengelolaan zakat di LAS Sidoarjo. Organisasi pengelolaan zakat adalah lembaga perantara ZIS atau zakat infak dan sedekah antara pemberian ZIS dengan penerima ZIS. Organisasi pengelolaan zakat terdiri dari badan amil zakat yang didirikan oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang LAS yang didirikan oleh masyarakat. Zakat sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial, dan ekonomi. Organisasi pengelola zakat atau OPZ sebagai pihak pengelolanya dan masyarakat sebagai muzaki atau pemberi zakat dan mustahik penerima zakat. Jika ketiga stakeholder tersebut mampu berintegrasi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi oleh masyarakat tempat. Persyaratan ZIS pada muzaki dilakukan dengan tanpa pendamping. Persyaratan dengan pendamping dilakukan pada pentasyarufan ZIS pada program yang bersifat produktif. Selanjutnya, pertanggungjawaban kegiatan ditunjukkan kepada pihak internal dan eksternal. Pertanggungjawaban internal antara lain diberikan kepada Dewan Pembina, Dewan Syariah, dan Ketua Yayasan. Sedangkan untuk pihak eksternal diantaranya adalah muzaki. Untuk LAS yang merupakan kantor cabang atau pertanggungjawaban dilakukan melalui rapat kerja dengan kantor pusat. Media yang digunakan untuk melaporkan pertanggungjawaban OPZ adalah laporan tertulis kepada pihak-pihak yang dituju. Selain pertanggungjawaban kegiatan, OPZ juga melakukan sosialisasi program yang sudah direncanakan oleh OPZ. Disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Bagi media sosial dilakukan melalui media seperti koran, buletin, majalah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan syariat Islam untuk kepentingan sosial dan sedekah. Lembaga yang lain dalam melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan maupun pencabutan izin. Ujar Bapak Ihsan selaku Ketua LAS Sidoarjo. Sebagai salah satu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini disusun berdasarkan 3 landasan, yaitu filosofis, sosiologi, dan yuridis. Landasan filosofi ini bernarasumber dan ketuhanan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam landasan sosiologis dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan mendesak, sedangkan landasan yuridis dengan melakukan peraturan yang berlaku mengenai zakat dan wakaf. Selanjutnya, perizinan lembaga zakat. Basnas sebagai lembaga zakat yang diatur secara definitif dengan undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Namun selain sifat mandiri, ada 2 unsur lain yang diatur dalam pasar tersebut, yaitu Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural dan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di samping itu, Basnas juga berfungsi untuk mengawasi LAS agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muzaki, sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional melalui menjalankan fungsinya tersebut. Selanjutnya, izin membentuk LAS di berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Izin membentukkan LAS berskala provinsi dapat
diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam atau perkumpulan berbasis Islam. Permohonan izin membentuk LAS berskala provinsi secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan dilampirkan pertama, rekomendasi surat dari Basnas, yang kedua, anggaran dasar organisasi, yang ketiga, surat keterangan terdaftar dari organisasi atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi, yang kelima, yang keempat, susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan satu anggota, yang terakhir, surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani masing-masing pengawas syariat dan masih banyak lagi. Selanjutnya, poin Perda Zakat di Indonesia. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk membentuk Perda Zakat, sebab Perda Zakat bukanlah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga bukanlah dalam kategori menampung kondisi khusus daerah, apalagi materi muatan lokal, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai zakat serta peraturan kebijakan mengenai zakat. Tidak ada satu pasal pun yang mendelegasikan kewenangan peraturan zakat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah para kepala daerah harus melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya dengan Basnas dalam pengumpulan zakat di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, dengan cara pertama melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Basnas. Selanjutnya, kedudukan Perda Zakat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat, sebab bukanlah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, bahkan juga bukan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga Perda Zakat harus segera dicabut oleh pemerintah daerah itu sendiri maupun dimohonkan oleh masyarakat judicial review ke Mahkamah Agung. Daripada membentuk rancangan Perda Zakat, pemerintah daerah lebih fokus pada pemberdayaan Basnas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus semacam ini tentu lebih penting dan lebih strategis daripada menghabiskan anggaran untuk membuat perda. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan semua materi yang saya jelaskan, saya menyimpulkan bahwa zakat mampu mengatasi perekonomian suatu negara untuk masyarakat yang sejahtera. Hubungan Islam dan hubungan negara Indonesia sangat berkaitan, di mana mayoritas Muslim di Indonesia merupakan terbesar bahkan di dunia. Regulasi zakat masa penjajahan sampai sekarang banyak mengalami perubahan peraturan tanpa menyimpang dari ketentuan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Perubahan yang mengikutinya yaitu organisasi dan lembaga pengelola. Dalam pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan dalam mengatur pengelolaan juga diatur oleh pihak yang berkewajiban, baik untuk organisasi maupun lembaga, sesuai dengan aturan pemerintah. Terdapat OPZ maupun Basnas dan LAS sebagai pihak pengelola serta mengatur persyaratan amil zakat. Selanjutnya, ini dokumentasi yang saya dapatkan dari Lazisme Sidoarjo atau PCNU di atas ini. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan dan saya jabarkan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.